Istana Negeri Padang berada di kawasan lingkungan penduduk di Jalan KF Tandean, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Istana ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Negeri Padang, Tebing Tinggi yang dibangun pada masa Raja Tengku Hashim Muhammad Nurdin di tahun 1800-an. Meski telah mengalami renovasi, namun bentuk asli arsitektur istana ini masih dipertahankan dengan baik. Istana ini dibangun dengan menggunakan bahan pilihan, sehingga mampu berdiri kokoh dan dibangun dengan bentuk rumah panggung. Arsitektur juga sangat khas Melayu, dengan warna kuning, warna kebanggaan Melayu. Di sebelah istana ini juga terdapat makam Raja ke-8, 9, dan ke-10 beserta keluarganya. Sebenarnya, istana dan makam di kawasan ini terbuka untuk umum, namun karena masih terdapatnya sengketa tentang kepemilikan hak waris di atas istana ini, membuat bagian dalam istana masih belum bisa diakses wisatawan. Sangat disayangkan, karena keberadaan istana ini sangat penting bagi wadah pembelajaran masa lalu bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Apalagi penamaan Kerajaan Negeri Padang sendiri masih diartikan sebagai kerajaan yang didirikan dan dihuni oleh orang-orang bersuku Padang oleh masyarakat Kota Tebing Tinggi. Padahal, nama Negeri Padang diambil untuk menggambarkan kondisi kerajaan yang dulunya berada di dataran tanah yang serta pepohonan yang rimbun. Jadi, alangkah lebih baiknya jika jejak sejarah ini bisa terbuka untuk umum dan menjadi sumber pembelajaran masyarakat tentang masa lalu Kota Tebing Tinggi. Awal mula sejarah berdirinya Kerajaan Negeri Padang ini tidak lepas perannya dari Kesultanan Aceh, yang mana sebelum menjadi kerajaan sendiri, Kerajaan Negeri Padang dulunya adalah bagian dari Kesultanan Aceh. Kerajaan Padang adalah kerajaan Melayu karena diikat oleh agama Islam, beradat resam Melayu dan berbahasa Melayu, yang kini menjadi Kota Tebing Tinggi, Bandar Khalifah dan sekitarnya. Dimula tahun 1607, di bawah kepemimpinan Iskandar Muda, Aceh semakin berjaya. Ia menaklukkan Sumatera Timur, tanah Melayu hingga Malaka guna menguasai hasil bumi untuk ekspor. Banyak diturunkan pembesar kerajaan, misalnya Ule Balang ke wilayah Sumatera bagian timur. Sebut saja dua bangsawan Aceh beserta rombongan. Satu Ule Balang kelak menjadi zuriat Datuk Paduka, Raja Batangkuis Kesultanan Serdang. Ialah Ule Balang Lumu. Sedang satu bangsawan belia mendarat di Bandar Khalifah bernama Umar. Tidak cukup menaklukkan Bandar Khalifah, Umar menyusuri pedalaman di Hulu Raya. Saat di hutan Tongkah, ia bertemu dengan rombongan Raja Tongkah bernama Guk-Guk, berkelan Saragi, yang sedang berburu pelanduk. Sekarang, Tongkah ini bernama Kampung Muslimin, dekat Nagara Kecamatan Tapian Dolok, perbatasan Serdang Bedagai dan Simalungun. Salak anjing buruan tak berani menggigit Umar, karena Umar seperti mampu menundukkan anjing menyalak. Raja itu terkagum-kagum melihat sosok Umar, lalu mengangkatnya menjadi putra angkat, karena raja itu belum memiliki keturunan. Sebagai anak dari rumpun buluh ialah istilah lain untuk menyebut anak yang diangkat bukan dari pemberian orang tua kandungnya langsung, namun dianggap anak yang diutus Tuhan. Kehadiran Umar ternyata membawa tuah. Istri raja akhirnya melahirkan. Anak yang dilahirkan tersebut dinamai Raja Betuah Pinangsori. Di wilayah Tongkah ini diketahui adanya puing-puing peninggalan zaman Hindu purba. Rajanya pernah membantu temannya bernama Persah untuk merebut tahta kerajaan Nagur atau kerajaan sezaman Aru. Ringkas kisah, Umar akhirnya kembali melanjutkan perjalanannya ke hilir, menyusuri hutan Tongkah menuju wilayah Bajenis, sekarang telah menjadi Kota Tebing Tinggi. Di wilayah yang berpadang di tempat tersebut, ia memulai membangun kekuasaan dengan gelar Baginda Saleh Komar pada tahun 1630.
Inilah awal berdirinya Kerajaan Negeri Padang, awal mula pemerintahan di tebing tinggi dan sekitarnya. Dia mangkat pada 1640. Saya berharap permasalahan yang ada di Istana Negeri Padang cepat diselesaikan, agar Istana Negeri Padang bisa kembali dibuka sebagai situs pariwisata sejarah yang ada di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Karena miris sekali, banyak masyarakat yang ada di Kota Tebing Tinggi yang tidak mengetahui tentang situs ini. Maka dari itu, dengan adanya pembukaan kembali, situs ini akan menjadi edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi sendiri.